Hai teman-teman, bayangkan ini. Anda memasuki ruangan yang dulunya terdapat api. Anda masih bisa mencium bau asap di udara, merasakan kehangatan di dinding, tetapi apinya telah padam. Tak ada kedipan, tak ada bara, bahkan tak ada percikan. Yang ada hanya keheningan. Anda mengira api itu akan bertahan selamanya, tetapi sekarang sudah dingin. Seperti itulah rasanya ketidakhadiranmu. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti memberi perhatian pada seseorang. Mereka tidak hanya memperhatikan, mereka panik karena kamu adalah apinya. Dan sekarang setelah kau tiada, mereka tak bisa lagi menghangatkan diri dengan energimu. Mereka hanya dapat mengingat bagaimana rasanya dulu. Dan itulah yang menghantui orang-orang. Lihat, kebanyakan orang beranggapan mengabaikan seseorang adalah hal yang pasif. Mereka beranggapan diam itu lemah. Namun izinkan saya menceritakan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang kuno. Keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Itu bukan saya yang bicara, itu Laudu. Dan dia tidak salah. Karena diam tidak hanya menciptakan jarak, itu menciptakan kekuatan. Kekuatan psikologis yang nyata dan tak terbantahkan. Jenis yang tidak pernah mereka duga akan terjadi. Anda diberitahu bahwa jika Anda tidak menanggapi, mereka akan melupakan Anda. Bahwa jika Anda tidak memblokir mereka, mereka akan berpikir mereka masih mempunyai kesempatan. Bahwa jika Anda tidak mengatakan kebenaran, Anda tidak akan pernah didengar. Namun, inilah kebohongannya. Mereka tidak melupakan orang yang menghilang diam-diam. Mereka lebih mengingatnya. Pikiran tidak terobsesi dengan apa yang dipahaminya. Ia terobsesi pada hal yang tidak dapat dijelaskannya. Dan saat kau pergi tanpa perlawanan, saat kau menghilang tanpa drama, saat kau berhenti muncul seperti dulu, kau menjadi pertanyaan yang tak bisa mereka jawab. Dan orang-orang tidak melepaskan pertanyaan. Anda adalah polanya. Anda adalah rutinitasnya. Kamulah penghiburnya. Dan sekarang Anda tidak dapat diduga. Itulah yang membuat mereka gila. Tidak mengetahui apa yang Anda pikirkan. Tidak tahu apakah Anda peduli. Tidak tahu apakah Anda telah melupakan masa lalu. Dan tahukah Anda apa? Itu bukan kekejaman. Itulah kejelasan. Karena Anda tidak mengabaikan mereka untuk menyakiti mereka. Anda mengabaikan mereka untuk menyembuhkan diri Anda. Kamu tidak akan diam karena kamu lemah. Kau terdiam karena kau sudah selesai membuang-buang suaramu pada seseorang yang tidak pernah mendengarkan. Pertama-tama, pikiran tidak dapat melepaskan apa yang tidak dipahaminya. Orang tidak terobsesi dengan apa yang telah mereka pahami. Mereka terobsesi dengan apa yang tidak terdengar tanpa penjelasan. Katakanlah itu, teman-teman. Karena saat ini kamu mengira diamnya, kamu berarti kamu telah dilupakan. Anda mengira kurangnya respon Anda sama dengan kerugian Anda. Namun kenyataannya, jika Anda mengabaikannya, Anda tidak menjadi tidak terlihat. Anda menjadi tak terlupakan. Ada psikologi aneh dalam keheningan. Semakin keras seseorang hadir dalam hidupmu, semakin keras pula kesunyian bergema saat itu terjadi. Dan saat Anda berhenti bereaksi, saat Anda berhenti menjelaskan, saat Anda berhenti memainkan peran yang mereka berikan, Anda tidak menghilang. Anda menjadi satu-satunya hal yang tidak dapat dipecahkan oleh pikiran mereka. Bayangkan Anda sedang membaca buku. Ceritanya mencekam. Anda sudah setengah jalan, berminat, penasaran, terikat, lalu tiba-tiba halamannya berhenti. Tidak ada akhir, tidak ada resolusi, tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Anda menutup buku tetapi pikiran Anda tidak tertutup. Anda terjaga sambil memikirkannya, memutarnya kembali, bertanya-tanya apa yang mungkin telah terjadi. Itulah yang mereka rasakan saat Anda pergi tanpa sepatah kata pun. Anda menjadi cliffhanger yang tidak pernah mereka dapatkan penyelesaiannya. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Mereka tidak begitu saja melupakan masa lalu. Mereka berputar-putar. Sekarang mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, tetapi bukankah mereka akan menganggap saya lemah karena tidak mengatakan apapun? Bukankah mereka akan menganggap saya tidak peduli? Bukankah mereka akan melupakan saya begitu saja? Tidak, teman-teman, itulah kebohongan yang terus-menerus Anda dengar, agar Anda terus mengejar, agar Anda tetap bisa tampil di depan orang-orang yang tidak pernah menghargai harga diri Anda, saat Anda berada di depan dan menjadi pusat perhatian, karena inilah kebenaran yang tidak mengenakan. Orang-orang hanya panik ketika kendali mereka diambil. Bukan saat kau memohon, bukan saat kau menangis, bukan saat kau menghalangi, namun saat kau menghilang tanpa penjelasan. Saat itulah pikiran mereka mengubah polanya, dan mulai bertanya, apakah aku penting? Mengapa mereka tidak bereaksi? Apa yang terjadi? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak memudar. Mereka terus bercokol. Mereka pikir mereka telah menemukanmu, bahwa kamu akan selalu mengirim pesan larut malam itu, bahwa kamu akhirnya akan menghubungimu, bahwa kesunyianmu hanya sementara. Namun setiap hari kamu tetap diam,
adalah hari lain mereka kehilangan kendali. Dan coba tebak, orang-orang tidak menyesal kehilanganmu saat kamu memberitahu mereka alasannya. Mereka menyesalinya saat mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses ke pikiranmu. Mereka mengharapkan cerita yang sama. Mereka mengharapkan reaksi yang sama. Namun saat naskah berubah, saat aktor meninggalkan panggung di tengah pertunjukan, tanpa tepuk tangan, tanpa peringatan, saat itulah penonton duduk membeku, bingung, dan dihantui. Dan inilah yang perlu kamu pahami. Kamu tidak perlu menjelaskan alur cerita yang berubah. Kamu hanya perlu berjalan, meninggalkan panggung seolah-olah kamu tidak pernah berakting. Dan ya, aku tahu, itu sulit. Aku tahu kesunyian itu bisa terasa tak tertahankan, seperti kamu satu-satunya yang terluka. Seperti mereka bahkan tidak menyadari bahwa kau telah pergi. Namun itulah ilusinya. Karena keheningan tidak bekerja seperti kilat. Ia bekerja seperti air. Lambat, tajam, tenang. Namun seiring waktu, ia membentuk ulang semua yang disentuhnya. Kau mungkin tidak melihat efeknya hari ini, tetapi di dalam pikiran mereka, badai telah dimulai. Jadi jangan memecah keheninganmu hanya untuk membuktikan harga dirimu. Kau membuktikannya dengan pergi. Kau membuktikannya dengan menjadi tidak terbaca. Kau membuktikannya dengan menolak memainkan peran dalam cerita orang lain ketika mereka lupa bahwa kau adalah alur cerita yang berputar. Kau adalah kehangatan. Kau adalah konsistensi. Kau adalah orang yang mereka pikir akan selalu bisa mereka akses. Namun, kini kau adalah pertanyaan yang tak terjawab. Halaman yang kosong, suara yang berhenti tanpa peringatan. Dan tidak ada yang membuat pikiran lebih gila daripada pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya. Jadi katakan bersamaku, teman-temanku, aku adalah keheningan yang tidak dapat mereka pecahkan. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka, tunjukkan pada dirimu sendiri, tunjukkan pada dunia bahwa kau sudah selesai menjelaskan, sudah selesai bereaksi, sudah selesai menjadi orang yang dapat ditebak. Kau tidak dilupakan, kau adalah tercetak, Anda tidak diabaikan, Anda dipelajari dalam keheningan. Dan percayalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu akan memastikan mereka tidak akan pernah tidur nyenyak lagi. Tetaplah bersamaku. Nomor 2, mengabaikan menciptakan kekosongan emosional. Cara tercepat untuk diingat adalah menghilang saat mereka masih menonton. Itulah paradoks yang tidak dipersiapkan siapapun untuk Anda. Karena semua orang menyuruh Anda untuk mengatakan kebenaran, mempertahankan harga diri, mempertahankan pendirian dengan kata-kata. Namun terkadang langkah paling tak terlupakan yang pernah Anda lakukan adalah tidak bergerak sama sekali. Saat Anda terdiam, saat Anda berhenti memberi mereka energi, perhatian dan kehadiran Anda tidak menjadi tidak berdaya. Anda menjadi tak ternilai. Bukan karena mereka tiba-tiba menghargai Anda, tetapi karena mereka akhirnya merasakan ruang yang dulu Anda isi. Biarkan saya melukiskan gambaran untuk Anda, teman-teman. Bayangkan Anda berjalan ke sebuah ruangan dengan kipas angin berputar di atas kepala. Anda bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Kipas itu ada di sana, mengkhawatirkan, menggerakkan udara, melakukan tugasnya. Namun kemudian seseorang mematikannya. Awalnya tidak ada apa-apa. Kemudian perlahan ruangan mulai terasa lebih berat, masih menyesakkan. Anda tidak menyadari betapa pentingnya hal itu sampai hal itu hilang. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti muncul untuk seseorang yang menganggap remeh kehadiran Anda. Awalnya mereka berpura-pura tidak memperhatikan, tetapi perlahan-lahan suasana berubah dan kemudian mereka tidak bisa bernapas tanpa Anda. Mereka tidak berharap Anda akan diam. Mereka mengharapkan reaksi, sedikit amarah, sedikit air mata, sedikit bagaimana Anda bisa dan mengapa Anda melakukannya. Tetapi ketika tidak ada yang terjadi, Anda melakukan satu hal yang tidak pernah mereka duga. Anda berhenti berpartisipasi dalam penampilan mereka. Anda berjalan meninggalkan panggung di tengah panggung, dan sekarang lampu menyala. Penonton menonton, tetapi Anda pergi. Dan yang tersisa bagi mereka hanyalah gema dari diri Anda yang dulu. Lihat, orang tidak takut ditolak. Mereka takut ketidakpedulian. Mereka takut keheningan. Karena keheningan tidak memberi mereka arah. Itu tidak memberi mereka jawaban. Dan ketika seseorang tidak dapat membaca Anda, mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah saya salah? Apakah mereka berhenti peduli? Apakah mereka sudah melupakan saya? Dan saat itulah kekosongan emosional dimulai. Ketika keheningan Anda menyedot udara dari ego mereka. Tetapi begini masalahnya, itu tidak mudah. Saya tahu semua yang ada di dalam diri Anda ingin menghubungi hanya untuk menguji apakah mereka merindukan Anda. Anda ingin mengunggah sesuatu yang halus, memeriksa apakah mereka menonton cerita Anda, mungkin seperti sesuatu dari beberapa tahun yang lalu, hanya untuk membuat mereka bertanya-tanya.
Namun izinkan saya memberitahu Anda apa yang sebenarnya dilakukannya. Itu melegakan mereka. Itu memberi mereka penyelesaian. Itu membuat mereka tahu bahwa mereka masih menguasai pikiran Anda. Dan jika mereka tahu itu, mereka tidak akan pernah merasakan ketidakhadiran itu. Mereka tidak akan pernah merasakan kehilangan karena ruang yang Anda tinggalkan masih dipenuhi dengan remah-remah energi Anda. Anda ingin tahu apa yang benar-benar mengubah kekuatan, memutus pasokan, tidak memberi mereka setetes pun dari apa yang pernah mereka minum dengan bebas. Bahkan tidak ada desahan, tidak ada pandangan, tidak ada suka, tidak ada apa-apa. Karena saat mereka merasakan ketidakhadiran Anda, tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tetapi merasakannya, saat itulah hal itu mulai menghantui mereka. Saat itulah mereka mulai mondar-mandir, memeriksa, bertanya-tanya. Karena kesunyian Anda tidak hanya menghilangkan suara Anda, tetapi juga menghilangkan kenyamanan mereka. Dan inilah kebenaran yang tidak akan pernah mereka akui. Kebanyakan orang tidak merindukanmu karena mereka mencintaimu. Mereka merindukanmu karena kehadiranmu memberi mereka kekuatan. Itu membuat mereka merasa diinginkan, dikagumi, memegang kendali. Namun saat kamu berhenti merespons, saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti mengisi kekosongan untuk mereka, saat itulah mereka dipaksa untuk duduk dalam kekosongan mereka sendiri. Dan itu menghancurkan. Jadi biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka merasakan setiap inci ruang tempat suaramu dulu bergema. Biarkan mereka menggulir ponsel mereka di malam hari, mencari sesuatu yang tidak lagi tersedia. Biarkan mereka meraih versi dirimu yang pernah mereka kenal, hanya untuk mengetahui bahwa kamu telah berevolusi menjadi seseorang yang tak tersentuh. Itu tidak akan mudah tetapi akan sepadan, karena saat kamu menahan kesunyianmu cukup lama, orang-orang yang sama yang pernah mengabaikan kehadiranmu akan dihantui oleh ketidakhadiranmu. Sekarang katakan bersamaku teman-temanku, ketidakhadiranku tak terlupakan. Tulis di komentar. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah selesai menjadi kebisingan latar belakang seseorang. Kamu adalah kesunyian yang tidak pernah mereka duga. Nomor 3, keheningan menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tidak melihat diri mereka sendiri dengan jelas sampai keheninganmu menjadi cermin. Itulah keindahan keheningan yang kejam, teman-temanku. Keheningan tidak hanya menghilangkan suaramu. Keheningan memantulkan suara mereka dengan keras. Dan ketika kamu berhenti berdebat, ketika kamu berhenti membenarkan, ketika kamu berhenti menjelaskan mengapa kamu terluka, mereka dibiarkan sendiri dengan gema tindakan mereka sendiri. Tidak ada gangguan, tidak ada tandingan, hanya keheningan menghantui yang memaksa mereka untuk menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu, orang bisa berbohong kepadamu. Mereka bisa berbohong kepada dunia, tapi mereka tidak bisa berbohong kepada cermin yang tidak akan berpaling. Bayangkan ini, kamu berjalan melewati cermin setiap hari tanpa memperhatikan. Kamu terbiasa dengannya. Kamu hampir tidak melirik. Tapi suatu hari, cermin itu bergerak. Cermin itu hilang. Sekarang, tiba-tiba, kamu menyadari ketidakhadirannya. Kamu menyadari bahwa kamu tidak hanya menggunakannya untuk memeriksa wajahmu. Kamu menggunakannya untuk merasa nyata, untuk mengingatkan dirimu sendiri siapa dirimu. Dan sekarang cermin itu tidak lagi mencerminkan dirimu, kamu mulai bertanya-tanya seperti apa rupa Anda sebenarnya tanpa itu. Itulah yang dilakukan oleh kesunyian Anda. Kesunyian menghilangkan refleksi yang mereka andalkan. Karena ketika Anda berada dalam hidup mereka, mereka selalu menanggapi, selalu bereaksi, selalu mengulurkan tangan. Mereka memiliki sesuatu untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Jika mereka menyakiti Anda dan Anda menangis, mereka dapat mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka penting. Jika mereka mengabaikan Anda dan Anda memohon, mereka merasa berkuasa. Jika mereka tidak menghormati Anda dan Anda membantah, mereka merasa penting. Namun sekarang Anda diam, Anda pergi, dan tiba-tiba refleksi itu juga hilang. Sekarang mereka terjebak di ruangan yang penuh dengan kebisingan mereka sendiri, dan itu memekakkan telinga. Dan disinilah topeng mereka mulai retak. Karena dalam kesunyian, setiap kebohongan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri mulai kehilangan kekuatan. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Anda membutuhkan, tetapi sekarang mereka membutuhkan Anda. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Anda dramatis, tetapi sekarang pikiran mereka tidak akan berhenti berputar. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Anda terlalu berlebihan, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Anda adalah segalanya.
dan semuanya menghantam mereka di cermin yang Anda tinggalkan. Namun inilah yang tidak pernah mereka duga. Anda tidak pergi dengan kembang api. Kau tidak keluar dengan marah. Kau tidak berteriak. Kau hanya berhenti muncul. Kau pergi seperti bisikan, dan keheningan itu sekarang berteriak di telinga mereka. Karena suara yang paling menghantui di dunia bukanlah seseorang yang berteriak, melainkan seseorang yang kau harapkan akan terdiam. Sekarang mungkin kau bertanya-tanya, tapi bukankah mereka akan terus maju? Tidakkah mereka akan melupakanku? Tidak, teman-temanku. Bukan begitu cara kerja pikiran. Kita melupakan kebisingan, kita melupakan drama, kita melupakan hal-hal yang dijelaskan, tetapi kita tidak pernah melupakan hal-hal yang tidak memberi kita akhir. Kita tidak pernah melupakan kesunyian yang tidak